wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Rajab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man du'iya fa'ajab wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama, para kiai, para habaib, para guru, tokoh masyarakat, para orang tua, Ketua Panitia Penyelenggara Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Faisal yang malam ini mengundang kita untuk membasahi lidah dengan sholawat. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat. Orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Soimun, Habib Syekh, Habib Abdullah, Ustadz Yudi, Ustadz Badri, beserta seluruh para habaib, kiai, hadirin, jamaah yang mulia. Tak terasa kita sudah berada di bulan Rajab. Salah satu di antara bulan dalam setahun masuk nominasi bulan yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wala tuqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun isna asyara, ada 12 bulan. Kapan Allah Ta'ala ciptakan 12 bulan dalam setahun itu? Yauma khalaqas samawati wal ard. Bareng ketika Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan dalam setahun ada 4 bulan yang mulia. Kalau kita ngaji dengan al-maghfurlah almarhum Habib Umar Al-Hamid yang baru saja meninggalkan kita. Arba'atun hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab agak jauh sendiri. Saking mulianya Allah sampai membuat sebuah sungai ismuhu Rajab. Ada sungai namanya Sungai Rajab. Sahabat-sahabat bertanya, liman ya Rasul? Untuk siapa itu Sungai Rajab? Diciptakan oleh Allah. Nabi menjawab, liman soma fi syahri Rajab. Buat orang yang berpuasa di bulan Rajab.
Dalam sebuah riwayat, Nabi pernah puasa Rajab 1 bulan sebelum diperintahkan puasa Ramadan. Nabi pernah puasa Sya'ban 1 bulan. Turun perintah puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, turunnya di akhir-akhir Sya'ban. Maka lanjut puasa Ramadan. Jadi Rasulullah pernah puasa 3 bulan 6 hari. 6 harinya Syawal. Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shomad dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari dengan puasa Syawal, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, pahalanya seperti puasa setahun. Puasa 6 hari pahalanya luar biasa, karena godaannya juga luar biasa. Di meja lagi banyak pesor sama semur. Di meja menggoda itu manisan payah. Kue-kue lebaran lagi sedang enak-enaknya. Maka yang puasa 6 hari awal Syawal pahalanya seperti puasa setahun. Ada riwayat lain mengatakan seperti puasa seumur hidup. Hadirin jamaah yang mulia, maka selagi kita Allah kasih kesempatan sehat, bisa puasa sunnah di bulan Rajab. Nggak sempat kemarin Rebo, nggak sempat kemarin Kemis, nggak sempat Jumat, nggak sempat Sabtu, besok Minggu. Ntar habis doa niatin sahur. Nggak sempat besok karena ada arisan keluarga, hari Senin. Hari Senin ada yang undang makan di Abu Salim. Ya udah Selasa. Hari Selasa udah niat mau puasa, meninggal dunia. Dapat pahala. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada apa yang dia lakukan. Karena mau mengerjakan puasa, Allah sudah ambil lebih dulu, dapat pahala. Alhamdulillah. Tapi jangan cuma niat doang, diamalin insya. Kata Imam Nawawi, man kharaja ilal ilmi yuridu bihil amalu nafa'ahullahul ilm. Siapa yang keluar dari rumah mau hadir ke majelis taklim, ke majelis maulid, dia dengar ilmu disampaikan, dia niat untuk diamalin, nafa'ahullahul ilm, maka ilmunya Allah beri ilmu yang manfaat. Amin. Sebaliknya, wa man kharaja ilal ilmi, siapa yang keluar dari rumah datang ke majelis taklim sekedar untuk cari tahu, enggak ada niat mau diamalin, maka Allah tidak jadikan ilmunya itu manfaat. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah beri kita ilmu manfaat. Ya Rabbal.
di dalam kitab Manahijul Imdad ala Syarhi Irsyadil Ibad ila Sabilir Rasyad, jilid yang kedua, ada bacaan waqala Ibnu Abbas. Ustaz Rasyid depan. Sini Ustaz Rasyid. Sini. Ini anaknya Kiai Haji Abdul Halim. Ayah beliau tukang bawain kitabnya Habib Syekh Al-Jupri. Habib Syekh Al-Jupri ngajar di kampung saya. Yang bawain kitabnya ayahnya Ustaz Rasyid. Terus waqala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalasin. Ada 3 ayat perintah yang Allah Ta'ala turunkan. Masing-masing 3 ayat perintah itu ada pasangannya. La yaqbalullahu ta'ala wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Allah enggak terima jika ada hambanya mengamalkan 3 ayat itu tanpa disertai pasangannya. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Yang ketiga, anishkurli waliwalidaika. Jika kita cermati itu 3 ayat, di tengah-tengahnya semua ada huruf waw. Atiullah wa atiur rasul, aqimus shalah wa atuz zakah, anishkurli waliwalidaika. Kalau belajar sorob itu waw namanya waw atop lil mutlaqil jam'i. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan satu paket, enggak diterima jika kita amalin jika tidak satu paket. Ini maulid masuk di dalam atiullah wa atiur rasul. Ini maulid perintah Allah, perintah Rasulullah. Isinya maulid bacaan sholawat, pujian-pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sahabat yang namanya paling banyak disebut saat kita mengikuti kajian-kajian hadis, yaitu sahabat Abu Hurairah. Kalau kita ikuti kajian hadis dibaca guru kita, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nama Abu Hurairah di akhir, rawahu Abu Hurairah. Nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhrin. Kenapa dia disebut Abu Hurairah? Hirrun, anak kucing yang laki. Hurairatun, anak kucing yang perempuan. Karena rumahnya didominasi anak kucing yang perempuan, jadi dipanggilnya Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Masuk Islamnya ketika Nabi udah hijrah di Madinah. Sepanjang kebersamaannya sama Nabi, dia ngomong begini, lam aro syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
ka'anna syamsa tajri ala wajhihi. Kata Abu Hurairah, aku belum pernah melihat wajah manusia secakep wajahnya Nabi Muhammad. Ka'anna syamsa tajri ala wajhihi. Seakan-akan cahaya matahari itu berjalan di muka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Karena itu Ustadz Yudi kalau mahallul qiyam selalu syairnya disebut lebih dulu matahari. Anta syamsun baru anta badru. Kenapa lebih dulu anta syamsun baru anta badrun? Matahari itu Allah beri dua. Yang pertama Allah beri jamal, keindahan. Matahari saat terbit indah dengan warna-warni. Matahari indah saat terbenam. Manusia mampu berlama-lama menikmati indahnya cahaya matahari di waktu terbit dan terbenam. Yang kedua Allah beri jamal dan jalal. Jalal kemuliaan. Enggak ada manusia kuat mandang matahari jam 12 siang. Itu jalal kemuliaan. Maka ada habaib, ada ahli kerabat Nabi, ada ahlul baitnya Nabi, ada dzurriyyahnya Nabi. Kalau kita pandang, terbayang kesalahan kita, wajahnya seperti kita bercermin. Gak mampu kita melihat wajahnya berlama-lama. Allah beri jalal kemuliaan. Maka anta syamsun lebih dulu, baru anta badrun. Bulan hanya Allah beri jamal, keindahan. Maka manusia orang condet setiap tanggal 15 itu dulu listrik belum masuk. Tahun 68 69 kalau tanggal 15 terang bulan pada keluar dari rumah, gelar tikar di depan rumah sambil makan capi daun. Capi daun ada warna kulit kuning, biji kecil, dagingnya banyak. Ada capi daun warna kulit hijau, kulitnya tipis, isinya lengket, susah dicopot. Itu orang Betawi pada nunggu terangnya bulan. Allah hanya beri ia jamal, keindahan. Allah hanya beri jamal, keindahan kepada Nabi Yusuf. Tapi Allah beri dua jamal, jalal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa alihi wa sahbihi wa
Amal perbuatan kita itu antara diterima dan ditolak. Illal istighfar wassalat ala nabi. Yang gak pernah ditolak baca istighfar dan baca sholat. Ja'a rajulun ilal Imam Hasan Basri. Datang seorang laki-laki menghadap Imam Hasan Basri. Faqala lahu, itu orang ngomong sama Imam Hasan Basri, ya Imam, ashkul fakri, aku mengeluh kepadamu tentang kesulitan ekonomi dalam rumah tanggaku. Apa nasihatmu buat aku? Istaghfirillah, banyak beristighfar. Wa ja'a rajulun akhar, datang lagi orang yang kedua. Ya Imam, inna sama la tumtiri. Wahai Imam, desa di mana tempat aku tinggal sedang dilanda musim kemarau. Langit udah lama belum hujan-hujan. Apa nasihatmu? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Wajah salisun, datang orang yang ketiga. Ya Imam, inna mro'ati lam talid. Aku punya istri berumah tangga sudah lama, tapi belum ada tanda kalau dia bakal bisa memberi keturunan aku. Apa namanya kalau nggak bunting-bunting? Mandul. Apa nasihatmu hai Imam? Istaghfirillah, beristighfar kepada Allah. Yang ekonomi sulit disuruh istighfar. Yang kampungnya dilanda kemarau disuruh istighfar. Yang rumah tangga lama belum juga punya keturunan disuruh istighfar. Wajah Arabiun, datang orang keempat. Wahai Imam, sejak tadi aku perhatikan setiap tamu yang datang membawa masalah beda-beda, tapi jawaban dan nasihat selalu sama kau berikan. Emang enggak ada yang lain? Kata Imam Hasan Basri, awama qara'tum, emang kamu kagak baca di Quran itu Allah yang kasih solusi. Masalah beda-beda, solusinya sama. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Itu Allah yang kasih solusi permasalahan manusia beda-beda,
tapi jawabannya sama dari Allah, memperbanyak baca maka di bulan Rajab ada istighfar khusus. Rabbighfirli warhamni watub 70 kali. Tutup setiap kali doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sampai dengan hari ini masih ada yang puasa 3 bulan 6 hari. Yang sekarang ini lagi haul Kalimantan, Martapura, Tuan Gurus kumpul. Di situ masih ada tradisi puasa 3 bulan 6 hari. Ujung Harapan, Bekasi Utara, Kiai Haji Nur Ali, walaupun beliau sudah meninggal, kebiasaan baiknya masih diterusin sama generasi-generasi selanjutnya. Ada Guru Nasir, ada Guru Rosidi, ada Guru Hamid, dia yang nerusin, masih puasa 3 bulan 6 hari. Gurus kumpul kampungnya nispunya 3 malam. Malam 14, malam 15, malam 16. Pasar 3 hari buka cuma sampai jam 10. Selain itu tutup. Persiapan buat malam nisfu. 3 hari 9 kali baca Yasin. Kalau kita kadang ada yang beda malam 15, malam 16 saja. Ada yang wah udah lewat itu malam 16. Boleh malam 16, boleh malam 15, boleh malam 14. Itu masih ada tradisi-tradisi baik yang dulu Nabi kerjakan, puasa 3 bulan 6 hari. Maka selagi kita sehat, manfaatin ini bulan Rajab, bulan yang mulia, isi dengan kemuliaan-kemuliaan. Allah akan jadikan kita hambanya yang mulia. Amin ya Rabbal. Kalau kemuliaan pasti kita dapatkan. Kalau kerajaan, nggak mungkin kita dapat kerajaan. Kita ini tidak punya kesempatan untuk jadi orang kaya dan penguasa. Tapi kita, Allah kasih kesempatan bisa jadi orang senang, bisa jadi orang bahagia melalui ketaatan, keimanan, dan ketakwaan. Orang yang tunduk sama Allah, patuh sama Allah, miskin, harta nggak punya, jangankan harta, badannya kagak punya. Tapi dia beriman, sahabat Bilal. Karena dia sebagai budak sahaya dikuasai tuannya. Tapi dia patuh sama Allah, dia taat sama Allah, dimuliakan oleh Allah. Walaupun gak punya harta, namanya tetap sampai hari ini masih disebut-sebut. Setiap hari Jumat di masjid pasti disebut Bilal. Khotibnya, muazzinnya, Bilalnya. Allah muliakan. Ada orang kaya, raja, sendalnya dari emas. Gudang hartanya itu kalau mau dibuka kuncinya digotong 70 orang. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Itu gudang kekayaan harta Fir'aun Qarun, kalau mau dibuka itu digotong oleh orang-orang kuat 70 orang. Karena dia membenturkan dirinya kepada Allah, nggak mau tunduk sama Allah, nggak mau taat sama Allah, nggak mau beriman kepada Allah, dihancurkan.
dinasti Ramses ratusan tahun berkuasa, Allah Ta'ala hancurkan. Sampai sekarang enggak ada nama Fir'aun. Ada enggak undangan akekah itu orang ngasih nama anaknya Fir'aun? Enggak ada. Sampai orang yang mirip-mirip Fir'aun, orang gedeg juga. Saya ke Mesir kemarin seminggu. Di Mesir seminggu, di Yaman seminggu. Saya lagi lihat itu tengkorak-tengkoraknya Fir'aun. Saya udah pakai sepatu bot gaya orang Mesir, pakai topi koboi, masker, kacamata hitam, pakai lepis jaket supaya nggak kekenalan. Itu di nomor yang kelima. Kalau kita masuk ruangan situ, pengaruhnya luar biasa. Napas kita pendek rasanya. Ini Fir'aun udah mati aja masih jahat. Orang hidup dibikin nyesek. Saya lagi liatin, ada yang nyolek belakang saya. Sampai kaget. Kata dia, Buya, jauh-jauh lihat Fir'aun ke Mesir, di Indonesia ada. Ya Allah. Yang mirip-mirip Fir'aun aja orang kesel. Dalam sejarah Nabi Musa, Fir'aun nggak ada yang ngalem, nggak ada yang belain. Maka orang yang lawan sama Allah, orang yang tidak mau tunduk sama Allah akan dihancurkan oleh Allah. Nggak ada tuh nama undangan atau calon gubernur kemarin pilkada yang namanya Abu Jahal, ada? Nggak ada. Ngelawan sama Allah, dihancurkan. Tapi kata Grand Syekh Dr. Syekh Ali Jumat, beliau mengatakan di dunia ini berdasarkan data statistik internasional, nama yang paling banyak di dunia nama Muhammad. Nama yang paling dikit nama Mulyono. Ya Allah, di akhir tahun dikejutkan kita warga Indonesia. Di antara kepala-kepala negara terkorup masuk dari Indonesia. Ya Allah. Maka kita doain Prabowo yang akan memberantas korupsi. Mudah-mudahan dia tuh Fir'aun kena nanti. Ya Rabbal, doain Prabowo punya niat mulia memberantas korupsi, memberantas judol, apa? Judi online. Kalau dulu main judi pakai meja, di sini ada yang duduk, sini duduk, sini duduk, duitnya kelihatan di meja. Sekarang mejanya bisa dikantongin, maka namanya judol, judi online. Seorang pejabat terindikasi membackup perjudian online. Kemarin udah dipanggil sama KPK. Cuma lagi ada tarik-tarikan nih. Karena masih ada yang ngebelain dia. Mudah-mudahan besok Prabowo bakal kelihatan siapa sebetulnya Prabowo. Seorang TNI yang punya jati diri. Mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan terkabul. Ya Rabbal, ya Rabbal. Kalau dulu kita orang Betawi suka main paketan. Apa paketan? Paketannya, kalau ngaji tuh sebelum dimulai suka pada naruh duit.
paketan. Yang jamaah ikut paketan bisa minjem. Kalau sekarang namanya minjem begitu panjul. Hah? Penjol. Oh, saya kira panjul kali. Panjul mau udah pulang ya. Sekarang ada penjol, ya Allah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagak mau nyolatin jenazah yang punya utang. Nunjuk sahabat Abu Qatadah, ya Rasul, sholli alaiha, sembayangin, utangnya aku yang nanggung. Baru Nabi mau nyolatin. Karena utang itu jenazah, dia nggak punya ahli waris, ditanggung sama sahabat Abi Qatadah. Kalau besok di kampung kita ada jenazah rajin sholat, rajin ngaji, punya utang, ahli warisnya kagak ada, orang susah, udah ikhlasin aja. Kalau utangnya dikit, kalau utangnya 300 triliun, ya Allah. Korupsi 300 triliun. Di penjara dihukumnya cuma 6 tahun. Nenek-nenek di Jawa ngambil 1 buah coklat 5 tahun di penjara. Ini 300 triliun cuma 6 tahun. Adil apa enggak itu? Ya Allah. Maka di Quran itu ada kun, ada kuni, ada kunu. Kalau kun tiap malam Jumat kita baca, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah berkehendak tinggal bilang kun, maka fayakun. Allah berkehendak ada ibu melahirkan anak tanpa proses perkawinan. Lahir Nabi Allah Isa alaihi salam. Wa qala Isa bin Maryam. Allah berkehendak ada manusia pertama di dunia, Nabi Allah Adam. Gak ada ibunya, gak ada bapaknya. Tinggal bilang kun fayakun. Ada lagi kuni. Ya naru kuni bardan wasalaman ala. Wahai api, dinginlah. Api itu identik dengan rasa panas. Api itu Allah yang menciptakan, tergantung Allah yang punya kemauan. Dia punya kemauan, saat itu api keluar dari sifatnya, api disuruh dingin. Apa targetnya? Wasalaman ala Ibrahim. Api dingin untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi segala sesuatu terjadi itu karena ada target. Yang suka nonton TV, yang pegang HP, sering lihat ada di media. Belum lama ada mantan menteri ditangkap namanya Thomas Lembong. Kesalahannya belum jelas. Negara belum ada bukti, dirugikan, tapi langsung diborgol, dipakein baju orange. Kenapa ada target? Karena Thomas Lembong itu inisiator yang akan membuat Partai Perubahan Anies Rashid Baswedan. Dari sekarang dihancurin. Kalau tidak ditangkap, jadi tuh Anies punya Partai Perubahan. 2024 bakal kalah itu yang namanya pupu papa. Karena targetnya menyelamatkan pupu papa di 2029. Ini sebetulnya nggak boleh diomongin, biarin dah. Saya kasih tahu dah, biarin. Sebegitunya kondisi bangsa kita saat ini.
Tapi Allah Ta'ala tunda bala malapetaka selagi masih ada majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan malam ini kita pulang Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.